Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini berkat Tuhan berlimpah untuk Bapak dan Ibu dan bagi kita semua. Renungan pada siang hari ini diberi judul Menerima Kenyataan Hidup. Adapun bacaan Alkitab yang mendasari renungan pada siang hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka berkata, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimpa air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita melakukan kesalahan, terkadang kita sulit untuk mengatakan, "Udahlah, kalau salah, mengaku salah." Hal yang sama juga sering terjadi ketika kita gagal. Rasanya sulit sekali untuk melangkah maju atau move on. Padahal sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa ketika kita gagal, satu-satunya yang harus dilakukan adalah bangkit kembali. Seberapa sering kita gagal, sesering itu juga kita bangkit. Begitu juga ketika kita harus menghadapi sesuatu perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan merupakan satu-satunya hal yang konstan di dalam dunia ini. Di dalam dunia yang selalu berubah ini, beradaptasilah dengan perubahan itu. Secara teori, seharusnya respon kita dalam menerima kenyataan hidup ini sangatlah sederhana. Namun pada kenyataannya, seringkali kita masih susah untuk mempraktekannya. Manusia sulit untuk menerima, mengakui kesalahan, kegagalan, kebangkrutan, dan setiap perubahan sebagai kenyataan hidup yang harus dihadapi. Seringkali kita langsung menolak dan menyangkal realita hidup. Sebelum itu, ada sebuah tokoh yang dapat kita teladani kisahnya dalam menghadapi permasalahan hidup. Tokoh itu bernama Sirifat Forafetu Hikut. Sirifat Forafetu ini adalah seorang Thailand. Beliau adalah seorang milioner pengembang properti dan pemain saham besar yang sukses pada saat itu. Saat krisis Asia tahun 1997, semua bisnisnya hancur berantakan. Ia bangkrut total. Semua asetnya disita
bank dan harus menanggung hutang sebesar 180 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, setelah asetnya disita bank, dia masih mempunyai hutang 180 miliar rupiah. Ia sempat depresi berat, tetapi dia tidak mau berlama-lama untuk mengasihani dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena terlalu rakus berhutang ke bank untuk bisnis, tapi ia mau menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia pun memulai bisnis baru dengan berjualan sandwich di pinggir jalan dengan sebuah kardus dan dilingkarkan di lehernya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari seorang milioner menjadi penjajah properti butuh mental yang luar biasa untuk melakukannya. Namun dengan segala usaha dan kerja kerasnya, bisnisnya terus berkembang dan menjadi bisnis besar. Si Rifat pun dikenal dengan julukan Mr. Sandwich dari Thailand. Sama seperti Musa, pangeran Mesir, yang harus lari ke padang Midian dan menjadi pengembala domba selama 40 tahun. Hal tersebut pasti menjadi kenyataan yang sulit untuk diterima oleh Musa. Musa bisa saja menyalahkan Tuhan. Saya sudah berusaha membela bangsa Israel, tapi mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Memang sulit sekali untuk menerima sebuah realita hidup yang tidak sejalan dengan apa yang kita impikan. Walau demikian, jalanilah itu dengan hati yang ikhlas dan bersyukur, sebab kita yakin dan percaya di balik semuanya itu, rancangan Tuhan akan jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Bersedia menerima kenyataan hidup sesungguhnya adalah awal pemulihan dalam hidup kita. Amin.